apa segala macam. Nah, yang hari ini hadir ini adalah mahasiswa sama-sama S3, hanya saja memang lebih berjurusan ke teknologi pendidikan. Tapi saya tidak melihat itu suatu yang harus bertolak belakang, karena pada prinsipnya kita hanya membuat sebuah bagaimana platform digital itu untuk nyambung atau nyampe kepada siapa yang akan kita berikan. Nah, media itu dengan tadi disebutkan, tadi ada Google Site, ada Canva, Zotero, apa segala macam. Yang satu lagi menggunakan SID, apa segala macam. Intinya itu adalah suatu cara untuk nyampe ke teman-teman. Nah, untuk nyampe ke teman-teman itu sebuah proses yang akan dilakukan. Nah, supaya kita itu nyambung dengan dunia praktisi, dengan dunia nyata, langsunglah dihadirkan untuk membuat sebuah mekanismenya. Sampai kata mengatakan, kan saya bukan orang IT, buat sendiri yang kecil-kecil aja. Ada cara dibuatin bisa, tapi kalau misalnya dibuatin harganya mahal. Tapi kalau bisa, Bapak Ibu akan lebih bagus. Nah, ini tips yang seperti ini jarang sekali dalam proses pembelajaran itu disampaikan dengan cetok wololo. Makanya saya cuma mengajar kepada teman-teman, kalau kita sedang belajar, kasihlah semua informasi yang memudahkan kita belajar itu. Caranya apa? Oh, cara penjelasan, oh ini seperti ini, saya buat seperti ini. Oh, untuk dapat seperti ini, saya harus tahu Google Site, ini. Wah, itu namanya platform ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi biar nanti clear. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknis, bagaimana membuat, bagaimana mendapatkan, nggak langsung jadi Bapak Ibu. Itu akan ada ahli media, ada berapa ahli kita nih? Ahli media, ahli desain, ahli media, dan ahli materi. Ahli desain, ahli media, materi, satu lagi? Instrumen. Ada 4 dan 1 ahli ada berapa? 3. Nah, makanya minimal 3. Tuh. Minimal itu. Ini kalau dari versi Universitas Negeri Jakarta, UNJ ada lagi, nah Unila, nah silahkan aja. Selagi tidak ada standarnya, berenang-berenang aja kita. Tapi kalau harus 3, nah, kalau misalnya ada 1 atau 2, kesempatan Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya untuk ahli itu semakin Bapak Ibu mendapatkan banyak masukan, semakin bijaksana lah, atau semakin terasa lah media Bapak Ibu itu. Nah, kira-kira itulah gambarannya. Nah, sekarang perkenalan kita hari ini untuk lebih realnya, nanti bisa saya tampilkan juga informasi di sini. Tapi silahkan bisa untuk menginformasikan kegundah-gulaan Bapak Ibu untuk menerapkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan, Pak, untuk apa saya dapetin sertifikat yang ada di MOOC? Sebenarnya ini di MOOC ini kalau diajarin teman-teman. Kalau sudah lulus dapat ijazah, dapat sertifikat, dapat tanda bukti atau badge, nah itu silahkan aja. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu yang akan menentukan kebermanfaatan dari media atau produk yang Bapak Ibu buat. Nah, silahkan Bapak Ibu, kita bermain bersama di sini. Iya, ini bermain. Bu, apakah sama nih kalau kami kan di dokter pendidikan kan, karena masih semester 1 juga ya, kami kan jejadinya selalu di ontologi dan ontologinya dulu. Nah, misal yang Ibu berdua kembangkan ini bermula dari hakikat apa atau dari pengembangan dikembangkan dari dasar teori apa? Misalnya punya Ibu yang dari punya Ibu berdua lah. Contohnya misalnya biar kami punya gambaran nih, oh Ibu berlandaskan dari teori ini kemudian mengembangkan produk berupa seperti ini. Pertama kali kan kita tuh dari masalahnya apa, solusinya yang harus kita pecahkan. Kemarin kan saya pengawas SMK kan banyak kejadian di SMK yang bullying itu kan banyak kejadiannya di SMK. Makanya di situ saya lihat apa kelemahan sampai di SMK itu terjadi seperti itu. Rupanya guru SMK itu kebanyakan guru yang sarjananya murni kan, non kependidikan, terutama kejurupan. Nah, jadi dia tidak kemampuan pedagogiknya rendah gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi kemampuan pedagogik? Saya sebagai pengawas kan butuh pendampingan yang ekstra. Nah, untuk modelnya ini kan untuk SMK itu belum ada model tersendiri dalam pendampingan. Biasanya kalau sekarang Bapak yang pernah jadi kepala sekolah kan, pengawas itu cuma ke kepala sekolah kan Pak, tidak langsung menyentuh ke guru. Betul. Nah,
inilah yang terjadi ketimpangan. Kadang kepala sekolah menutupi kelemahan guru juga. Kadang guru mau bertanya sungkan sama pengawas itu, karena kadang pengawas itu datangnya cuman hanya di ruang kepala sekolah. Nah, di situ saya kembangkan solusi bagaimana kalau pendampingan ini kolaborasinya langsung ke guru gitu. Makanya saya kembangkan pendampingan kolaboratif gitu kan. Di mana pengawas dan kepala sekolah bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru tadi. Saya kembangkan, sebenarnya itu kan tool yang saya share itu sebagai tool, karena nanti model ini akan dilaksanakan dengan blended. Pertama kita lakukan pelatihan dengan mentoring. Nah, mentoringnya saya gunakan mentoring kelompok. Maksudnya gimana? Karena kemampuan kepala sekolah dan kemampuan pengawas itu berbeda-beda. Sedangkan guru kejuruan ini banyak kan, ada yang teknik, ada yang akuntansi. Nah, jadi kemampuan itu tidak sama, makanya perlunya kolaborasi antara guru juga, kepala sekolah dan pengawas tadi. Maka gunakan mentoring kelompok, yaitu mentor jadi mentit. Kelompok membahas tentang bagaimana mengelola kelas, dari membuat RPP sampai merencanakan pembelajaran di kelas. Mesti dipresentasikan. Setelah itu setelah itu kita target kapan diselesaikan untuk pre-teaching gitu. Jadi uji coba udah benar nggak ya membuat perangkat itu sesuai dengan apa yang akan dilakukan gitu. Selama guru itu membuat perangkat yang akan direncanakannya untuk pre-teaching itu, kepala sekolah dengan pengawas itu coaching gitu. Makanya proses seperti itu, coaching. Setelah itu kita presentasi bagaimana peningkatannya signifikan tanpa tidak dengan sistem dengan mengkombinasikan antara mentoring dan coaching. Itu kalau penelitian saya. Nah, aplikasi itu bantuan ketika proses coaching. Nah, gitu. Makanya ada itu PJBL, bagaimana pembelajaran PJBL, bagaimana instruksi kolaboratif gitu. Tapi mungkin belum banyak contoh-contoh videonya. Nanti seiring waktu akan kita tambah gitu. Kalau memang permintaan dari guru gitu. Itu kalau kami kan sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan lagi gitu. Nah, sebagai informasi juga, ini Pak Angga ini kakak tingkat kami dulu di UNJ. Dia dapat tahun berapa Pak? Jangan bilang. Ya, jabatan UNJ, makanya kami kesini. Kebenaran promotorku dengan promotor Pak Angga dulu sama gitu. Dia rekomendasi karena saya mengembangkan model pendampingan. Oh ini ada katanya. Dia mengembangkan model pendampingan juga. Namanya Pak Rangga Firdaus katanya di Lampung. Kebenaran waktu ada dosen sini yang ujian terbuka, Pak Rangga yang datang gitu. Akhirnya ketemu. Makanya kami ini Pak Rangga saya jadikan untuk expect adjustment gitu, untuk ahli media. Nah, cocok nggak kalau misalnya Mbak Nina ini sebagai mahasiswa saya dulu? Nah, dan kebenaran juga Pak Rangga ini dosenku waktu S1. Kalau aku pernah lihat gitu kan, ini di mana? Terus itu, oh ini dosenku rupanya di S1 dulu. Pak Rangga waktu masih muda gitu kan, masih muda. Ganteng nggak Bu? Masih muda ganteng nggak? Masih merdeka dulu. Oh iya. Jangan bilang ya. Masih merdeka dulu dia. Itu cerita. Makanya kami kesini untuk adjustment sebenarnya. Bu, sama kita Bu, pendampingan juga. Iya. Nah, saya juga mengembangkan model pengembangan pendampingan model belajar mandiri itu. Gitu. Kalau di UNJ itu kira-kira ditanya nggak novelty-nya gitu? Ya, novelty. Nah, kalau ini novelty-nya di mana, Bu? Ini kan langkah-langkahnya tadi sebenarnya yang aku bilang novelty. Karena di sini, wah itu novelty itu yang sering kita kejar, yang dikejar. Novelty-nya itu kan dari
masalah kita tadi kan apa bagaimana langkah kita mengembangkan model, berarti Bapak juga mengembangkan model kan, model pendampingan, PLT model itu. Outputnya Kan? ini Iya. fisik, komputer, material, materi. Nah, kalau kan saya kan mengembangkan model, kalau yang aplikasinya tadi kan sebagai tool alat bantu. Nah, jadi novelty dari model itu langkah-langkah model tadi, bagaimana model itu kita terapkan. Nah, model saya itu tadi kan pertama saya lakukan introduksi atau pendahuluan itu dengan pretest. Pretest dulu nilai pedagogik, pemahaman pedagogik guru itu sampai di mana. Nah, setelah itu saya lakukan pelatihan itu dengan mentoring kelompok. Ada saya tadi mentoring kelompok di mana mentor tadi juga berperan sebagai mentee. Jadi tidak ada yang merasa lebih unggul gitu kan, karena berbeda-beda di kemampuan kepala sekolah, kemampuan pengawas juga berbeda mungkin dengan guru yang akan dimentori. Jadi kita diskusi mana yang terbaik gitu. Setelah itu kita presentasikan, kan dibagi berapa kelompok presentasi, misalnya ini kelompok ini dia mengembangkan perangkatnya itu dengan model inquiry. Nah, nanti di presentasi inquiry itu bagaimana gitu. Jadi ada tanya jawab, jadi ada pembelajaran untuk kelompok yang lain gitu. Jadi pemahamannya tuh inquiry begini, PJBL begini, BBL begini. Nah, setelah itu sudah mereka dapat pemahaman sama gitu, kita tugaskan, kita bikin target tugas untuk guru tadi menyelesaikan, memberi untuk pre-teaching gitu, pilih untuk kita lihat satu-satu kemampuannya itu memang benar meningkat nggak. Misalnya nanti yang ini PJBL loh kelompoknya, kamu gunakan inquiry gitu. Nanti kita lihat, kita bisa untuk per-teachingnya itu bisa dikirim video atau kita langsung lihat di kelas gitu. Bagaimana peningkatannya, signifikan nggak? Bisa menguasai kelas nggak guru tadi? Bisa menguasai kelas misalnya dengan pendahuluan, pembelajaran pendahuluannya bagaimana, kegiatan intinya bagaimana, penutupnya bagaimana, model yang digunakannya sesuai nggak dengan yang di RPP-nya tadi. Nah, Ujinya lokal, nasional? enggak, untuk ini aja, untuk kita ini siapa objeknya kita, objek penelitian kita tadi. Stop sampai situ. Pertanyaannya sebatas mana Mas Am bisa mau diuji tadi? Itu skalanya. Kalau levelnya begitu atau naikin seperti Prof Eko, naiknya bukan hanya Nasional. Nasional, jangan nasional, se Asia Tenggara bisa, se Asia Pasifik bisa, apalagi dengan Aceh boleh. Kalau Bu Dina? Saya objeknya kan guru SMK yang SMK. pendidikan. Kalau Prof Eko emang saya lihat di videonya itu Sumatera, Barat, Tengah, Timur, koridor. Nah, itu teman-teman tuh sebenarnya bagaimana untuk bisa mendapatkan informasi dari Barat, Timur, Tengah, Asia Tenggara, Eropa segala macam. Kalau tidak disampaikan dengan media-media ini untuk melakukan platform itu. Jadi silahkan aja tuh. Kalau kami kan modelnya itu bukan platformnya, yang diutamakan platform itu sebagai alat bantunya aja untuk coaching tadi, untuk proses code. Nah, nanti misalnya aku nggak tahu sih, lupa model PJBL ini videonya gitu, bisa ditonton oleh. Jadi novelty-nya itu di step langkah-langkah itu. Langkah itu novelty-nya. Tapi kalau jurusan edukasi misalnya, ini novelty-nya untuk apa? Mengembangkan itu tuh bagaimana caranya gitu. Untuk misalnya tujuan kita mengembangkan itu. Langkah-langkah dan untuk tujuan kita itu bagaimana? Ini novelty-nya. Misalnya Bapak pendampingan siapa yang Bapak dampingi itu? Mau Bapak dampingi itu? Guru-guru yang sudah tersertifikasi. Nah, itu langkah-langkah. Apakah dia benar-benar guru profesional misalkan? Ya kan biasanya kan dengan latar belakangnya, kenapa Bapak mencurigai guru yang sertifikasi kok tidak ada perubahan? Nah, itu. Iya. Itu ini masalahnya. Kok sudah sertifikasi tapi tidak ada perubahan. Iya. Atau banyak pelatihan entah guru entah dosen tentang pembuatan proposal, tapi kok nggak dapat atau nggak pernah dapat jurnal
penulisan artikel, tapi kenapa artikelnya kok nggak pernah tembus-tembus gitu. Dan gurunya malah terbebani dengan adanya pelatihan tersebut. Karena apa? Makanya saya ubah tuh kenapa tidak pengawas dengan kepala sekolahnya aja yang mendampinginya tadi. Kan dia pelatihan itu akhirnya kok masih copy paste juga kan Pak? Iya. Nah ini itu saya mengangkat itu juga dalam masalah itu. Untuk copy paste kok nggak maju-maju, bullying masih tetap terjadi di SMK. Bullying Nah, itu masuk masalahnya. juga ya. Makanya ini seharusnya kita tuh seperti ini. Makanya saya kembangkan model pendampingan itu. Oke, ini di depan kita ada 3 contoh. Saya lupa tadi antara ini dan enggak. Jadi kalau yang ini adalah apa yang sudah Bapak Ibu hadapi tuh. Sekarang lagi ngobrol nih dengan Mbak Nur dengan Siberkomnya. Jadi nanti teman-teman akan lihat pola-pola. Oh ternyata kalau kita membuat sebuah platform itu kalau untuk belajar berarti kita harus ada materinya, ada ini, ada itu, ada termasuk mengisi soal-soal atau membuat soal kan? Pembuatan soal itu paling nanti akan pembahasan di Prof Agus. Bagaimana Anda membuat instrumen evaluasinya? Nah, nanti dibuat. Kalau ini sudah masuk tuh ada soal-soal dan sebagainya, ada video, ada game, ada tugas dan sebagainya. Ini ada banyak kalau model seperti inilah namanya platform pembelajaran kita ini. Platform apa yang Bapak Ibu manfaatkan? Oh, bentuknya seperti ini. Ini ala Bapak Ibu. Silahkan. Oke, jadi ada soal-soal petunjuk. Jadi mau nggak mau buat video dan sebagainya. Nah, membuat video ini itu yang disebut dengan learning object material Bapak Ibu. Bagaimana video ini bisa bagus? Kalau saya balik lagi, yakin nggak Bapak Ibu dalam waktu sekian menit si mahasiswa ini yakin nontonnya misalnya ada ternyata dengan menggunakan H5P atau puzzle untuk buat pertanyaan-pertanyaan. Nah itulah pernak-pernik untuk menampilkan. Bapak Ibu hanya baru membuat pernak-pernik untuk menampilkan materi ini. Padahal sejatinya dalam konteks platform digital itu semuanya jadi semua. Jadi buat videonya ada, buat materi PPT-nya ada, buat untuk jurnalnya ada, buat artikel segala macam silahkan. Nah, kalau ini yang punyanya Mbak Nur. Kalau punyanya Mbak Dina dengan metode tadi ke langkah-langkahnya mulai dari pretest, untuk disuruh belajar, disuruh nonton, tahu dulu waktu memahami model pembelajaran, begitu dia ada yang ditanya-tanya kan itu pertanyaan tuh. Nah, kalau ditanyakan novelty-nya macam-macam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin novelty dalam konteks platform, berarti ada sebuah media yang Bapak Ibu buat. Contoh, nih, ini mahasiswa semester 3 kita. Ini baru tadi nih ngebuat. Aduh, nama alamatnya mudah-mudahan nanti oleh karena gambar saya aja yang komputernya aja yang lihat ini. Alamatnya adon.webid. Namanya Ramadan. Kenapa? Pak, jadi bagaimana? Memahami apa itu domain. Berarti ada domain namanya adon.webid. Bagaimana cara membuat bagaimana membuat domain? Berarti kita cari yang jual ID domain. Nah, macam-macam harga mulai dari 50.000. Ini berapa harganya nih? Ini setahun 50.000 nih. Buka di rumah web misalnya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bisnis, silahkan rumah web misalnya. Nah, carilah di rumah mana di hosting rumah web, unlimited harga 95.000 per tahun dan murah. Nah, tapi silahkan aja Bapak Ibu untuk harga-harganya segala macam. Alamat misalnya Amro Learn, Udin Learn, wah macam-macam tuh. Nova Learn, Nasib Learn misalnya. Terserahlah pokoknya. Artinya Bapak Ibu punya nama kan ya? Untuk disampaikan kepada orang. Jangan panjang-panjang apa? XYZQQ min plus apa itu alamat itu nah. Cari yang enak, yang mudah. Jangan yang X. Nah ya, begitu sudah masuk, materi Bapak Ibu menyampaikan kan hampir sama semua polanya itu. Nih, belajar pola. Oh, ternyata ada sebuah materi, ada sebuah ini, cara-cara dan sebagainya. Ini Bapak Ibu manfaatkan. Inilah yang saya sebutkan. Kira-kira mana tools mana yang paling sesuai untuk materi Bapak Ibu nanti bisa kombinasikan. Bapak Ibu perlu quizzes, Bapak Ibu perlu Mentimeter, Bapak Ibu perlu Kahoot, apa segala macam. Oh, ternyata itu media-media untuk evaluasi misalnya. Saya mau buat untuk pembuatan ini yang kemarin
saya lakukan kepada teman-teman di Hibah Seni Inovasi Nusantara. Nih, ini yang dibuat Larasena. Nah, dengan cara begini, Bapak Ibu masuk mulai sekarang, Bapak Ibu bisa mendesain batik sendiri. Tapi ini kan plafonnya pakai AI. Coba kalau Bapak Ibu membuat media segala macam kan. Nah, tinggal Bapak Ibu buat mulai kreasi batik. Nah, padahal ini harus daftar dulu segala macam. Nah, itu mekanismenya. Bapak Ibu buat itu. Ini contoh. Jadi kalau Bapak Ibu pakai buat batik, buat batik Lampung, Bapak Ibu tulis gajah Lampung, dia yang buat sendiri tuh gajah gambar batiknya. Terus nanti divisualkan sendiri. Ini contoh-contoh. Gunanya apa? Untuk meningkatkan, menggali potensi dan sebagainya, keahlian, apalah segala macam. Bapak Ibu yang paling tahu untuk buat menjual tadi. Tapi berkontribusinya, apakah algoritmanya, kalau mau bicara masalah teknologinya. Tapi kalau pendidikannya, apakah ini akan bisa dipakai oleh seluruh orang dari UMKM-nya? Nah, Bapak Ibu tinggal memanfaatkan itu terkait dengan ini misalnya. Nah, ini barusan ini. Aduh, Bapak Ibu coba buka, mudah-mudahan gambarnya terlihat dulu. Di sini bisa nanti ada gambarnya, ada materinya dan sebagainya itu. Materi untuk pertemuan apa, segala macam informasi bisa di-search. Ini menggunakan WordPress. Nah, jadi nanti, tadi, kemarin kan saya cuma bilang teman-teman gunakan WordPress. Nah, ini nih, kalau ada mana sih? Nah, web player. Nah, ini nih. Maksud saya, kemarin kan saya bilang, coba teman-teman belajar untuk mengetahui. Nanti alamatnya punya Mbak Nur dan Mbak Dina kan ada alamatnya ya. Teman-teman masukin alamatnya, terus diklik tuh yang web web pleasure ya, pleasure ya. Itu tuh untuk mengetahui ini nih yang saya maksud, bahwa nanti Bapak Ibu apakah menggunakan blognya, ternyata menggunakan WordPress, database-nya MySQL. Nah, untuk mengetahui data-data itu. Jadi sebenarnya nanti Bapak Ibu kan contoh ini kemarin ada Future Learn kan ya, Future Learn. Nah, misalnya seperti ini. Nah, nih atau Future Learn seperti ini, atau kemarin ada Coursera. Nah, buka lagi di situ. Bentar, jadi bisa sekaligus teman-teman. Nah, ini maksud saya, teman-teman kan tahu nih, kan ditanya, ini kan platform, ditanya apa aja sih isi-isinya. Nah, teman-teman belajar di sini tuh bisa buka langsung. Nanti dia tampil untuk mengetahui, lagi muter-muter. Untuk mengetahui, jadi nanti buka. Please open besar kok. Nah, yang seperti ini nih. Oh, ternyata Coursera menggunakan apa? Bukan menggunakan apa? Menggunakan apa? Nah, ini blognya. Artinya, ini kelas ini, ini saya bilang sama-sama. Cuma isinya ya. Nah, isinya beda, itulah yang keunikan dari masing-masing. Kalau ditanya, mana unit novelty-nya? Bilang novelty-nya itu. Kalau dari sistem, alatnya. Nah, oke ya. Jadi, teman-teman itu jangan khawatir juga tuh. Misalnya Coursera. Tadi Coursera, sekarang Future Learn. Sebentar, mereka langsung mau pulang. Padahal tadi ada waktu sebentar ya. Dikunci dulu. Pulang kampung. Dia langsung mau pulang ke Kami mau pulang ke Gorontalo. Palembang. Generate bentar, belajar. Palembang sini kan cuma 3 jam. 3 jam enggak. 4 jam itu kalau nggak stop. Ibu melayang ya, Bu. Terbang saya, Bu. Terbang 3 jam. Kereta 4 jam. Enggak. Mobil. 8 jam, Pak. Mobil itu
4 jam itu nggak stop ya. Iya. Bang tapi saya. Iya. Kencing-kencing. Tambah ya, satu lagi nih. Ini kalau yang seperti ini menggunakan feature lain, oh ternyata gabungan. Artinya Bapak Ibu bisa menentukan mana yang bisa untuk saling ngumpulin tuh. Inilah yang dikatakan tempat untuk kita ngumpulin. Makanya nanti Bapak Ibu boleh ngumpulin semuanya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nilai lebihnya apa, digabungin segala macam, silahkan. Jadi segala macam media-media itu silahkan. Nah, jadi sekarang, ini terakhir nih, saya contohkan V+. Oke. Nih, coba V+. Kalau ini bermasalah, jangan V+-nya. Hybrid itu ini Pak. Iya, aduh, apa nih alamatnya? Sudah, coba siakadu. Nah, ya, siakadu. Oke, bisa siakadu, saya masuk langsung. Oke, nah ini kita lihat dia memanfaatkan apa? Nih, coba. Inilah berarti nanti teman-teman akan belajar. Ya ampun, rata-rata cuma menggunakan WordPress. Oh, harganya mahal menggunakan. Nah, bahasanya gitu tuh. Cuma nanti teman-teman akan lihat apa kekurangan dan kelebihan. Nanti teman-teman tahu, oh ternyata kelebihan dari WordPress begini, kekurangannya begini, peluang untuk begini. Nah, yang mau untuk lebih fokus ke situ. Tapi kan yang penting bukan masalah bukan gambarnya itu, platformnya. Ulangi satu lagi biar coba V+, biar nanti teman-teman bisa membedakan V+ itu menggunakan apa. Ada yang tahu V+ menggunakan apa? Mati lagi Don. Oke, kita lihat Unila CD. Unila CD. Nah, jangan seperti ini, penebas lampu segala macam. Kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat Stinger. Messenger. Oke, ada lagi nggak lainnya? Tahu kenapa? Di Eden. Tahu nggak mengapa? Keamanan. Iya. Jadi nanti teman-teman akan tahu tuh, semakin informasi cetowolo-wolo di dalam dunia ini itu berdampak dengan semakin mudah rentan untuk iya. Jadi salah satu itu. Makanya nanti teman-teman semakin teman-teman mau pakai apa aja, nah biasanya WordPress model seperti itu akan mudah gitu. Nah, cuma nanti bisa dimasukkan lagi. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tadi yang terkait dengan gambaran apa itu platform, apa itu contohnya, bagaimana cara ngebuatnya, silahkan. Bapak Ibu bertanya apakah mereka buat sendiri atau dibuatkan atau bagaimana mulai mengerjakan, mulai proses validasi. Itu konsep dalam hal menjadi sebuah produk itu merupakan rangkaian dari pembelajaran digital Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat disertasi sebenarnya mengerjakan pembelajaran digital itu aja. Jadi Bapak Ibu buatlah benar-benar nanti dibumbui dengan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan di konten disertasinya, udah jadi. Oke. Silakan. Lihat ini. Boleh aja. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Dek Nur. Oh ya, silakan. Platform yang akan digunakan itu Blogspot. Kan nggak masalah ya itu Pak. Nggak jadi masalah. Yang penting kan dalemannya itu kan. Nah, Kontennya. iya. Konten. Makanya Konten. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita ini dalam konteks belajar untuk kita seorang pendidikan itu silahkan yang menentukan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan banyak pilihan-pilihan. Ambillah salah satu yang menentukan Bapak Ibu nentuin apa. Kalau sudah menentukan pilihan, nikmati pilihan itu. Istiqomah maksudnya itu. Kan Bapak Ibu pilih. Sudah milih, terpilihlah. Apa tadi contohnya? WordPress. Ya sudah, nikmati WordPress itu seperti apa. Kalau kekurangan ya, kalau karena itu, misalnya ini kurang, Bapak Ibu cari lagi yang bisa nutupin itu apa? Gabungkan. WordPress ini salah satunya dia punya keunikan bisa untuk menghubungkan dengan semua platform yang ada. Contoh ini. Nanti saya berikan contoh yang kemarin ada Teachme, ada Paddle, apa
apa macam-macam lah contoh-contoh seperti itu. Nanti saya akan berikan. Habis dari ini saya berikan contoh-contoh panduan dan sebagainya. Karena inilah yang harusnya diketahui, teman-teman jadi tahu, teman-teman disuruh buat panduan, sudah itu jadinya hasilnya jadi, sudah itu nanti teman-teman untuk mengisi tadi itu. Mengisinya itu seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dina maupun Pak Nur, nanti dulu Pak Nur. Pasti disebut kenapa nggak datang? Iya. Diajak Sudah foto duduk saya, sudah duduk tadi. Nah, jadi maksud saya, nanti teman-teman itu kan sama tadi isinya. Ini buatnya pakai SID, Microsoft SID. Tapi kalau kita gratisan bisa, tetapi iklannya yang banyak. Makanya saya gunakan yang berbayar. Ini berbayarnya 1 tahun 650.000. Ya, 1 tahun sampai lulus. sampai lulus. Jangan sampai mau ujian tiba-tiba mati. Baru juga Saya pernah kejadian itu, ya nggak? Nah, bayar lagi aja nanti Ya dari sini juga pernah. Iya. Mati pas Mati ujian. Diperpanjang. Itu kalau ujian itu ibarat kita mau tembak-tembakan, nah Mati dulu. mati dulu. Dan pasti nggak lulus itu. Memang harus seperti itu. Cuma ya, masa dengan jangan sampai teman-teman itu kan kecil tapi itu sering terjadi. Sudah begini tiba-tiba putus atau mati atau habis masanya. Kan nggak bener itu. Nggak bisa diperpanjang. Nah, ini kan perpaduan antara Google Classroom sama Google Drive yang digunakan kan SID itu cuman kita nyantol-nyantolkan aja gitu. Nah, kalau memang kita itu desain dulu yang di Google di Drive-nya nanti baru Dicantol ya dulu. pokoknya dicantoli gitu. Konteksnya, Kontennya dulu. nah konten dulu ya. Sekarang pertanyaannya adalah teman-teman itu harus tahu apakah teman-teman ini yang menjadi fokusnya ataukah ini sebagai suplemennya atau supporting untuk apa yang nanti teman kerjakan gitu. Pak Rangga, berarti kalau kami misalnya di pembelajaran, misalnya pengembangan ini berarti didasarkan pada sebuah model, berarti kan kita tinggal Menerjemahkan. ini adalah sintaks-sintaksnya Iya. ya. Dari diawali kalau mau pendahuluan kita mau apa berarti nanti menyesuaikan aplikasi apa yang akan digunakan begitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kita bikin kontennya dulu. Kalau ini kan SID itu tinggal nyantolnya dan sudah kontennya udah selesai, dia bayar ini tinggal cantol-cantolkan aja. Kan cuma mempersingkat linknya gitu. Biar kelihatan tuh bagus, menarik sebenarnya. Bisa pakai Google Classroom juga bisa, tapi agak ribet, panjang gitu, pakai gitu. Sudah pakai ini aja gitu. Tinggal ini aja. Kita menarik apa enggaknya itu sebenarnya. Ini pengembangan modelnya. Iya, itu kan sebagai toolnya. Modelnya kan kalau pengembangan berarti sudah ada awalnya terus model tambahin gitu ya gimana? Nah, kalau ini toolnya aja alat bantu Oh, alat sebenarnya. bantu. Kalau model saya itu model pendampingan kompetensi pedagogik gitu. Itu meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Nah, ini toolnya yang saya gunakan untuk pembelajaran dari ketika saya melakukan coaching. Jadi guru itu bisa lihat nih, misalnya video tentang PJBR itu seperti ini. Bisa diskusi juga, ada ruang kolaborasi nih, ruang diskusi gitu dengan pendamping gitu. Kalau misalnya mau modulnya di Ayo Belajar gitu, mau tahu modulnya. Tapi saya itu mengembangkan model pendampingan dengan kolaborasi tadi. Ini baru ya Bu, berarti modelnya kan sendiri punya sintak ya. Ya, Itu sintak baru. model, ya sintak model itu. Makanya kayak saya bilang kan, saya menggunakan kolaborasi learning, pembelajaran kolaborasi dengan memadukan antara mentoring dan coaching. Jadi di awal saya lakukan mentoring kelompok itu sintaknya. Mentoring kelompok itu pelatihan, tetapi pendampingnya itu kan mentor seharusnya, tapi dia juga berperan sebagai mentee. Jadi kita belajar bersama-sama loh. Karena apa? Prediksi saya, guru ini kadang sudah lama ngajar ya, dia punya ego tersendiri. Apalagi saat ini di Kota Palembang itu pengawasnya masih muda-muda. Oh, iya. Nah, untuk mengatasi itu apa?
kita juga berperan loh sebagai mentit. Kita lihat apa kurangnya, kita diskusi sama guru, jadi mereka merasa dihargai. Makanya saya gunakan mentoring kelompok, di mana mentor itu juga berperan sebagai mentit, sama-sama belajar loh Bu. Seperti Gitu. komunitas. Jadi kita sama-sama belajar, Berarti nggak apa, ada itu. apa MK, MG? Komunitas Ah, belajar, kalau manfaatkan itu. sekarang ada komunitas belajar kan. Nah, tuh makanya saya ini apa model itu kan yang saya kembangkan. Nah nanti ada target setelah di mentoring, kita lakukan target dengan guru itu harus ada targetnya apa, yang kapan dia menyelesaikan itu. Karena apa, kalau tidak kita targetkan guru ini, kita misalnya perangkat itu harus kumpulnya di awal semester atau awal tahun, itu pasti ngaret, nggak akan dilakukannya kalau kita tidak punya target gitu. Setelah kita tentukan target, kita pre-teaching loh setelah ini gitu. Nah targetnya kapan pre-teachingnya gitu, itu targetnya, itu sintaks saya gitu. Nanti selama mencapai menuju target, saya coaching, lakukan coaching. Nah coachingnya itu berbantuan dengan alat tool ini gitu, SID ini, itu bantuan coachingnya. Karena pengawas itu sedikit, gurunya banyak. Kalau mau satu-satu susah untuk ketemu, datang pun 1 minggu sekali ke sekolah itu belum tentu. Makanya kita harus ada media daring untuk komunikasi. Makanya bikin ini gitu. Bantunya. Oke. Pre dan post. Iya. Sekarang kita langsung lebih real lagi. Inilah namanya platform tuh. Bapak Ibu di kampus atau di mana aja dunia pendidikan ini pasti akan ada perguruan tinggi ya. Ada namanya rencana pembelajaran semester. Bapak Ibu buat OBA-OB jadi itu ya. Karena pertanyaan sudah jadi mau ngapain? Nah itu tuh. Dipakai gimana cara makainya? Ukurnya gimana? Hanya sekitar ini loh. Maaf, ini loh NPS-nya sudah OBA-OB. Ini kan ya? Hanya itu. Itulah karena Bulldog dan Shih itu tuh. Bullshit semuanya ngajarin. Nggak bener itu. Real nih seperti ini nih real tuh ya. Contoh real. Contoh aja, saya greget karena banyak sekali belajar OBA-OB. Platform ini. Nih kita masukin dengan data. Nah, ini contoh. Nah sudah. Kalau sudah contoh, dia akan masuk. Oke. Data di server kita sendiri, kita buat sendiri. Sudah langsung pakai nomor NIDN saya masukin. Data saya itu asesor, itu tinggal ngeliat. Ngebohong apa? Cetowolo-wolo di kampusnya. Gimana kampusnya kalau nggak ada LMS-nya? Gimana kampusnya kalau nggak ada terbuat dengan fidelity-nya? Gimana nggak ada siakanunya? Itu yang saya bilang. Bagaimana dia terintegrasi? Dan ini se-Indonesia Raya. Banyak sekali kampus-kampus yang hanya sekedar ya OBA-OB. Mana buktinya? RPS-nya jadi. Tetap tengah jawantah nggak dalam pembelajaran digital? Jadi itu RPS-nya. Saya berikan contoh. Saya Rangga Firdaus, saya ambil di apa? S2 misalnya, saya ambil. Ini seluruh yang saya dapatkan ini mata kuliah seperti ini. Sudah dapat, saya cetak, akan ketahuan. Nah, ini kita diskusikan bla 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 ukuran segala macam. Nah, ukuran apa namanya? Untuk mengetahui CPL segala macam. Kalau sudah, kita kembali lagi, kita ketik selesai di sini, kita sudah akan tahu mana mata kuliahnya. Misalnya saya ini ada yang harus dibuatin. Tik, ini mata kuliah yang real Bapak Ibu. Yang nanti asesor tinggal ngeklik doang tuh. Sudah diklik di sini, nanti ada capaiannya. Ada nanti capaiannya. Nanti capaian untuk mengerjakan apa segala macam ada capaian semua. Lengkap sampai ke detail-detailnya, sampai ke apa? Jejaring laba-labanya. Nah, yang itu yang harusnya teman-teman hadir selaku S3 pendidikan untuk mengetahui. Kalau buat OB mah gampang. Ini nanti Bapak Ibu ada asesor tinggal kasih aplikasi nomor NID siapa? Mas Lumit NID-nya berapa? Tahu atau mana capaian mana soalnya kok nggak sesuai itu kelihatan di sini. Terus kita ngebohong apa? Itu kalau orangnya bohong dan ngaram. Ketahuan nanti di sini. Nah kita berbantuan dan sebagainya. Makanya saya bilang itu sebenarnya itulah salah satu kita berkontribusi pemahaman kita supaya ngajarin ini untuk ialah untuk pendidikan kita biar nanti fair kita itu. Ini contoh real Bapak Ibu. Atau disuruh ya yang lain lah pokoknya. Inilah yang
semuanya akan ketahuan kita sampai bisa mencetak apa? Bisa mencetak buku ajar dan sebagainya itu. Nah, saya berikan contoh yang berbasis tik aja. Nih, saya instrumen course. Kalau nanti akan ketahuan begitu sudah nanti course-nya ada segala macam, saya tinggal klik di sini, langsung berubah jadi LMS tuh. Kalau nanti ada videonya, ya jelas ada videonya. Ada jurnal artikel juga, ada link jurnal artikel terbuka di link jurnal artikelnya. Nah, ini sebagai supporting untuk apa? Entah bahasanya untuk pembuatan EPS lah, pembuatan apa? Bapak Ibu lah yang akan keterbaruan nggak? Kan harus tahu novelty-nya tuh. Kira-kira oh iya, yang dulu sama begini, hanya itu kok. Semakin Bapak Ibu detail, saya hanya ngerjakan ini aja Pak. Berarti Bapak Ibu mampu bener tuh, detail bener. Oh mau gini-gini. Ya mohon maaf, saya hanya bisa menggabungkan antara FPS yang dibuat itu sampai ke LMS kampus yang terintegrasi dengan feeder bisa aja Pak. Ngomongnya pelan tapi nyakitnya kemana-mana tuh, nyantolnya segala macam. Oke? Nah, gambaran inilah yang akan kita pahami bersama Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Kalau Ya. Nur ini berbasis Google Site, berbantuan Google Site. Iya, rumahnya itu juga saya walaupun kemudian apa yang ada, semua fitur yang ada di dalam itu isinya gabungan dari beberapa aplikasi. Kalau untuk video ini apa Bu, menggunakan apa? Master 1 Gepetto, terus ada ChatGPT-nya juga. Ada aplikasi game juga. Ada wall untuk pertanyaan gitu kan. Capcut. Untuk bikin videonya. Pakai capcut. Menggabungkan videonya. Lebih cepat. Iya. Jadi Atau dalam video satu E. proses pembuatan video itu ada beberapa aplikasi. Iya, dikumpul-kumpul dulu bahan bakunya ceritanya. Iya, kayak Dikumpul dulu. membuat kue itu ya. Bu. Iya. Kue bahan-bahannya. Karena Ah. satu video itu lama loh bikinnya. Kalau kita kan pernah juga bikin waktu tugas mata kuliah sama tuh kan itu ada kayak gambar-gambar boneka gitu kan. Itu kan kadang kita beli itu. Ya. Misalnya yang kan kalau gratisnya nggak ada yang pakai jilbab tuh. Ya. Nah, harus pakai jilbab misal bukunya itu beli dulu. Berapa misalnya untuk jilbabnya itu 9.000 apa tapi banyak ini yang perintilannya itu. Nah, itu juga ada masa waktunya. Kita mau beli sebulan, setahun gitu. Learning object material dalam konteks pembelajaran digital itu membuat bahan ajar. Makanya bahan ajar itu dari contoh-contoh apa yang jadi kita kumpulkan. Dari buat bahan ajar kita buat kumpulkan. Dari bahan ajar itu berubah menjadi multimedia pembelajaran atau media pembelajaran. Media pembelajaran ini kalau dia kita pelajari dan itu berguna bagi kita, itu berubah jadi sumber belajar. Sumber belajar ini kalau kita dibuat instrumen atau soal-soalnya akan ketahuan. Jadi kalau kita menentukan instrumen tadi akan tahu semua tuh rata-ratanya sumber belajar, media belajar, bahan ajar, goalnya gitu. Jadi rumusnya seperti itu, paling memudahkan berpikirnya seperti itu. Jadi kalau buat media ini video misalnya ada video ini untuk apa? Nggak langsung ada video ini, pasti akan ada mekanisme untuk mendapatkan tujuan apa dan sebagainya. Nah itulah learning object material Bapak Ibu membuat bahan ajar yang pembelajarannya itu, dan itu bagian dari yang akan Bapak Ibu tampilkan di sebuah platform namanya pembelajaran ya. Pak, saya waktu itu kan saya ngembangin model ya di S2 itu ngembangin model. Setiap bahan ajar produknya itu modul panduan. Ini kan nanti akan banyak tuh ya bahan ajar ya. Apakah semua itu melalui proses apa namanya kalau kita dulu ADI ya? Adi. Saya. Development, implementation gitu ya. Apakah semua ini harus diuji? Makanya kan kita ada uji ahli desain, ahli materi, ahli media gitu. Jadi semua Ada ahlinya. melalui Materinya proses sesuai nggak, desainnya sesuai nggak, karena kayak kita kan kalau di TV desainnya itu
langkah-langkahnya itu, langkah-langkah peta model kompetensi, peta Nah. kompetensinya. Nah. Jadi dia jalan sama ini Bapak Ibu. Ini bahan ajarnya, ini panduan siberkomnya. Jadi pas ke para ahli yang 12 orang itu tadi udah bawa-bawa sama ini mana yang perlu di ini. Dan sebenarnya sih menurut saya yang penting target seperti kami yang dikawal langsung oleh Prof. Robinson, prodinya juga Pak Rangga, itu semester 1 itu Bapak Ibu kami sudah memiliki judul. Terus karena ada mata kuliah desain internasional kan, kemudian di semester 2 itu kami ada mata kuliah itu yang kemudian sudah disuruh melakukan penelitian pendahuluan. Jadi sudah ada gambaran kan, dan jadi dikawal tuh dari semester 1, semester 2, dan semester 3 itu sudah ada kerangka dan draft proposal sambil bikin tuh. Di semester 3 ini juga sudah diberi promotor sama co-promotor. Jadi di mata kuliah Prologium itu sambil sudah ada promotor sama co-promotor itu sambil pembimbingan kan. Jadi semua itu terarah pas masuk semester 4 ya udah proposal semua. Jadi gambarannya itu kita sudah memahami dari semester awal, oh saya ini yang urgen di disiplin ilmu saya itu, oh ternyata ini dasarnya itu dia, kalau Mbak Dina tadi kan karena gurunya yang non kependidikan kan, kalau saya karena bahasa Indonesia dari 4 keterampilan dasar itu ada menyimak, menulis, membaca, berbicara kan. Itu yang paling rendah itu yang siswa kesulitan itu menulis. Nah, situlah dasarnya mengapa ini. Ternyata kadang-kadang menonton gurunya kan mengajar doang, bicara doang. Ketika saya uji coba ini ditampilkan anak-anak itu malah aktif. Satu video ini berapa konsepnya? Saya bikin videonya Pak karena saya lagi tugas belajar nggak ngapa-ngapain. saya memang di Jakarta itu ya saya belajar saja, saya kuliah. Kalau teman-teman nggak tahu ya, teman-teman atau bapak ibu, supaya saya kan orang Sulawesi, jadi kadang-kadang teman saya itu katanya saya kurang sopan, maaf ya. Jadi uji apa namanya, ahli ahli itu, uji ahli itu secara keseluruhan sudah jadi kan, atau per item, oh ini bahan ajar A diuji dulu, nanti ahli materi ini uji, ini bahan B uji dulu, gitu apa sudah jadi oh, udah ya? keseluruhan, Jadi ini semua berarti satu nggak paket usah ya. akan lama ya tadi Sudah jadi Lama, ini bisa lama satu iya. paket. Oh, jadi Setidaknya- semua sudah jadi, Iya. baru ditinjau langsung uji Oleh para ahli, pakar. desain udah di biasanya itu tergantung promotor dan co-promotor kita. Biasanya dia mau lihat dulu, baru kita ke uji tadi, ke expert adjustment-nya gitu. Tergantung promotor kalau ya. Tergantung. Pokoknya semangat aja. semangat Yang aja. penting kita punya target. Iya. Karena saya targetnya ya jangan 3 tahun lebih lah, sebelum 3 tahun itu sudah dokter. Iya. Amin. Alamin. Kan merantau saya. Ini udah tahun keberapa, Bu? Hah? Udah tahun keberapa? Semester 5 sekarang 2 tahun lebih kita nih. Oh. Tinggal ujian. Iya, mau siap kelayakan nih. Supaya teman-teman sekarang semester 1 ya, semester 3 itu bentar lagi, habis dari ini semester 3. Iya. Serius ini, Iya, bukan tahu. nggak kelihatan. Iya, benar. Sebelum pilpres lulus itu. Nah, enggak bisa nggak Bu? Bisa Bapak Ibu. Bisa lah. Kami itu dibilang, makanya bilang apa yang membedakan seluruhnya itu apa? Yang S3 itu Anda niat selesaikan aja kerjaan. Yang bikin lama itu perintelan Nggak dikerjain. sudah itu buat artikel nunggu nggak dikerjakan dia nggak akan selesai syaratnya itu. Makanya dari sekarang itu multi kita itu buat artikel-artikel P2, P3 ya memang berduit semua tapi Ternyata bikinnya Pak Rangga untuk membuat satu artikel yang apa ya, yang semua referensinya itu butuh 3 hari itu. iya satu Dengan, setel dengan seluruh teknologi yang ada itu ternyata gampang Bapak Ibu. Kalau Tuh. seluruhnya pun bahasa Inggris, nggak perlu baca, karena dia muncul begitu saja, ini lagi kamu klik yang ini, klik yang ini. Jadi nyambung sudah memang udah nyambung kok. butuh 3 hari udah selesai. Nah, Iya. Ibu sudah Tapi yang penting Sudah kita tahu. melaksanakan, sudah melakukan itu, udah dalam jangka waktu 2 minggu bisa 2 artikel. buku berapa buku, Bu?
Satu. Bisa lebih, Bu. Bisa lebih. Jangan aja. Oh, satu circle gitu ya. Satu circle. Dan referensinya semua ya Scopus yang satu gitu. Kalau teman-teman kan yang Google yang Google Scholar kan semua yang tidak nampak gitu kini kan kalau di kami yang teknologi pendidikan itu pada saat bukan Google Scholar itu langsung oh yang ini kisah yang ini gitu. Ada caranya kuasain ini. Saya pertama punya akun di Scopus. Nah, kalau mau bikin artikel, usaha itu punya akun Scopus. Ya, biasanya kita gunakan Simargo untuk lihat Scopusnya itu wiki berapa, masih update ya, Mendeley yang kita gunakan itu yang kami gunakan Mendeley sudah untuk frase, apa pakai ChatGPT, apa pakai banyak kan untuk frase. Masalahnya kami belum punya akun Scopus. Nah, nanti beli aja di Shopee itu murah. Kalau bilang bisa koordinasi nanti sama Baraka kalau mau beli ada tuh saya beli sudah itu untuk translate. bulan hanya 300. Ada untuk translate. Jangan ngambil semua gitu. Bukan. Nah, kalau kami ya ini kami kasih tahu kalau kami kan kadang belinya di Shopee. Dulu waktu aku semester 1, Bapak Ibu, aku belinya original kan kayak deep itu tuh translate itu sampai 1 tahun itu berapa juta kan belinya itu. Akhirnya temanku kasih tahu. Kayaknya saya lebih senangnya pakai Deep itu ya, langsung copy paste misalnya saya ambil Satu file langsung di jadi artikel iya di artikel ini bahasa ini misalnya menurut ini belajar itu seperti ini, tapi kita kan paraphrase itu nanti dengan bahasa kita. Kalau kita copy paste langsung ke artikel kita ya kena turnitin. Makanya di situ ini lagi kan bahasa Indonesia, copy lagi bahasa Inggris, copy lagi ke artikel kan. Kadang kita baca sekali lewat aja. Pokoknya kuncinya Bapak Ibu taklukkan teknologi. Kata kunci. Karena Bapak Ibu Siberkom saya itu kalau sampai tadi lihat nggak ada saya beli. Semuanya itu kalau saya punya ini akun ID dari Kemendikbud Bapak Ibu. Belajar ID. Semua disediakan kan di situ Pak. Saya gunakan itu nggak ada. Canva segala macam. Iya, seluruhnya ada kan dari Gemini-nya. Kalau JPG-nya saya juga nggak beli itu, saya kumpul dulu. Kan ada biasanya itu yang gratisan dulu kan. Diambil dulu itu video-videonya jadi per bajunya itu saya kumpul dulu, asetnya dikumpul dulu. Proses lama. Namanya juga ini. Tapi kalau kita mau cepat ya kita bayar gitu. Pokoknya taklukkan teknologi Bapak Ibu pasti kita menang dengan masa ini. Bikin buku juga gampang gitu. Yang penting kita langkah-langkahnya aja, kita tahu langkah-langkahnya. Udah, bisa kita mau bikin soal juga kita buat dulu. Ini apa instrumen soalnya dulu apa namanya istilahnya itu. Nah, nanti kalau copy aja, aku mau ini soal ini. Kisi-kisinya, copy kisi-kisinya, udah keluar semua soalnya. Oke. Banyak hal yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Bisa berbagi sih. Iya. Tapi Mereka itu mau kalau izin, di mau pulang. kalau di teknologi pendidikan itu sering ngumpul-ngumpul Bapak Ibu begini, baru sambil ayo satu orang saya berbagi. Jadi teknologi terus tuh yang ini memudahkan yang ini sama teman-teman berbagi. Oke. Udah ya. Nah, sekali lagi
kalau teman-teman ingin membuat sebuah sesuatu yang memungkinkan untuk berhasil mendapatkan mudah dengan satu klik bisa jadi segala macam, itu nanti salah satu berkontribusinya. Platform apa aja? Ini saya di depan ini sengaja saya tampilkan, mau buat PowerPoint, mau buat post, mau buat jadi buku ajar, langsung jadi otomatis setelah Bapak Ibu ngetik RPS tadi. Nah, itulah yang nanti diinginkan. Platformnya apa, cara menggunakan apa, langsung tinggal jadi buku. Jadi buku ini tinggal dimasukkan lagi, lengkapi secara referensi, jadi. Nah, dengan satu RPS yang telah ubah-ubah tadi, tampil dia. Buat PowerPoint, buat video, buat apa segala macam memungkinkan. Nah, itu kalau dari sisi teman-teman yang mau berhubungan dengan dunia-dunia pendidikan seperti tadi, kurikulum dan sebagainya. Kalau dalam pengawasan, kalau untuk dalam bidang meningkatkan pembelajaran sebagainya, silahkan. Nah, teman-teman dalam dunia pendidikan, saya yakin banyak yang menjadi peluang apa yang akan dikerjakan di disertasinya nanti. Nah, sekali lagi platform pembelajaran digital memfasilitasi Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas masa lalu. Itu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Penutup? Oke. Izin Siap. saya sudah masuk ke My RPS, tetapi Minta izin. maaf kalau ada belum aktif.